Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Dihyah Al-Kalbi merupakan satu di antara sekian banyak sahabat Nabi SAW. Beliau adalah sahabat yang telah lama masuk Islam, yaitu tepatnya sebelum Perang Badar. Namun, ketika Perang Badar berlangsung, beliau belum sempat mengikutinya, dan barulah setelah itu Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu tidak pernah absen dalam medan jihad Rasulullah SAW. Salah satu keutamaan Dihyah yang Allah tidak berikan kepada sahabat yang lain adalah ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah. Sang malaikat seringkali berwujud sangat mirip dengan Dihyah. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW dalam rupa Dihyah Al-Kalbi. Dan dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah berkata, aku pun melihat Jibril, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Dihyah. Bahkan di lain kisah, Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi SAW, benar-benar mengira bahwa malaikat Jibril adalah Dihyah. Saat itu Ummu Salamah sedang bersama Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril datang, dan Ummu Salamah ditanya oleh sang Nabi, siapakah dia? Kata Rasulullah. Istri Nabi tersebut menjawab, ia adalah Dihyah. Dan Ummu Salamah benar-benar tidak menyadari bahwa yang mendatangi Rasulullah adalah malaikat Jibril, hingga Rasulullah memberitahukannya dalam khutbah beliau bahwa Jibril telah datang menemui dirinya. Sahabat yang dirahmati Allah, Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu memang merupakan sahabat Nabi yang paling tampan, putih bersih kulitnya dan gagah perawakannya. Bahkan ada sumber mengatakan bahwa beliau adalah orang yang paling tampan di Madinah. Maka tidak mengherankan jika malaikat Jibril seringkali datang menyerupai rupa beliau. Selain tampan wajahnya, Dihyah juga menguasai berbagai bahasa, sehingga beliau dalam aktivitas dakwahnya banyak menjadi utusan atau delegasi Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengirim surat kepada Kaisar Romawi di tahun 6 Hijriah, Nabi mengutus Dihyah Al-Kalbi untuk membawa surat tersebut sekaligus mendakwahkan Islam kepada sang kaisar. Kisah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah menulis surat kepada kaisar untuk mengajaknya masuk Islam. Beliau mengutus Dihyah Al-Kalbi untuk menyampaikan suratnya. Rasulullah meminta kepadanya supaya menyerahkan surat itu kepada penguasa kota Busra agar ia menyampaikannya kepada kaisar. Sahabat yang dirahmati Allah, Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, sepulang dari menemui kaisar, Dihyah mendapatkan hadiah yang banyak. Ketika ia telah sampai di daerah yang bernama Hisma, ia dihadang oleh sekelompok orang, dan mereka pun mengambil semua hadiah yang ada padanya. Rasulullah yang mengetahui berita ini, kemudian mengutus Zaid bin Harisah untuk memerangi orang-orang yang telah merampok Dihyah. Semasa hidupnya, Dihyah Al-Kalbi diketahui berdomisili di wilayah Mizzah, sebuah daerah di kota Damaskus yang merupakan pusat jazirah Arab saat itu. Dihyah kemudian sempat mempersunting sepupu wanita Rasulullah SAW yang bernama Durrah binti Abi Lahab, atau anak dari paman Rasulullah, Abu Lahab. Diketahui Dihyah Al-Kalbi wafat pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Mengenai tahun wafatnya tidak diketahui secara pasti, namun di antara tahun 661 Masehi hingga tahun 680 Masehi. Demikianlah kisah mengenai Dihyah Al-Kalbi. Semoga keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurahkan pada sahabat yang mulia ini. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.